Selamat siang, pecinta tanaman rempah. Kemukus lagi, ada kapalnya itu. Video ini melihat secara tidak sengaja pas lagi babat rumput ya. Sekalian pemberitahuan bahwa saat ini saatnya atau awal musim hujan, saatnya mulai pemangkasan ranting dan sebagainya, mulai dari ranting, rumput hingga batang pohon. Fokus ke masalah pemangkasan. Kalau mau rimbun dari bawah, tentunya syaratnya satu, yaitu bibit yang ditanam itu dari batang pohon. Yang kedua, makanannya harus cukup. Ini 1 minggu lalu saya beri pupuk kotoran kambing, tapi tidak langsung pada bagian batang kemukusnya, melainkan saya pupuk kotoran kambing yang sudah sangat lama pada bagian tanaman cabai. Nah, secara otomatis nutrisinya akan terserap juga oleh pohon kemukus. Nah, hal itu akan mendukung rimbun atau tumbuh suburnya pohon kemukus. Berkaitan dengan pemangkasan, walaupun tidak dipangkas, secara otomatis akan dimakan ulat seperti ini. Ya, akan dimakan ulat seperti ini. Nah, dia juga akan tumbuh tunas yang banyak dan bercabang. Nah, hal ini membantu petani untuk tidak usah susah-susah memangkas. Namun karena itu adalah agen dari alam, maka tidak bisa diatur. Nah, selain itu bagi pengguna pestisida sintesis atau kimia, itu juga akan mengurangi ulat yang datang. Nah, ulat ini merugikan tapi menguntungkan. Merugikannya dia akan patah semau-maunya, menguntungkannya dia akan membantu memangkas secara alami. Nah, untuk mengurangi hal itu, full organik langkah terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, pangkas saja secara teratur. Nah, ini bekas pangkasannya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kita pangkasnya di sini. Namun itu harus dipangkas setelah, nah ini ranting dari tajar ini dibabat. Ini rumputnya sudah saya babat tapi belum selesai ya. Rumput sudah saya babat, nutrisi sudah saya berikan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah pemangkasan ya, pemangkasan batang sekaligus pemangkasan ranting. Karena ini awal musim hujan, sinar matahari juga enggak begitu muncul, maka perlu dibantu dengan pemangkasan. Karena apa? Mata tunas yang tertidur di antara ketiak daun ini, nah itu dia akan enggan bangun ketika sinar mataharinya tidak penuh. Nah, setelah dipangkas di sini, daun-daun ini dibuang seperti ini. Nah, 2 atau 3 enggak ada masalah, dipangkas di sini. Nah, setelah pemangkasan saya lakukan penyemprotan. Penyemprotan itu adalah unsur daripada nitrogen, kalium, dan fosfat, NPK. Kalau saya menggunakan seperti biasa asam amino dan bakteri nitrogen. Seperti itu, disemprot di balik daun dan batangnya hingga ke tanahnya. Untuk ukuran 200 ml per 15 hingga 16 tangki. 15 hingga 16 per
mohon maaf 200 cc untuk satu tangki berisi 15 hingga 16 liter air. Nah, intinya 100 cc asam amino, 100 cc bisa biji BR, bisa pula bakteri nitrogen. Seperti itu. Oke, sambil istirahat karena pemangkasan, ini ada pengalaman juga. Pemangkasan yang tidak diimbangi dengan sinar matahari ataupun nutrisi yang cukup, efeknya atau dampaknya itu akan seperti ini. Tunas barunya lebih seger namun tidak langsung mengeluarkan buah. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir karena ini bibitnya dulu panjat tapi kecil ya. Batangnya masih kecil. Ini juga kalau dibiarkan seperti ini, berantingnya di atas. Nah, itu sudah besar. Agak sudah mau mengeluarkan ranting. Untuk mengeluarkan ranting dari bawah, ya, ini bekas pangkasannya. 1, 2, 3 dipangkas lagi 3 ruas dari pangkasan pertama di sini. Seperti biasa, daun tetap dibuang. Ini kemarin belum ya, belum waktu pemangkasan awal belum diimbangi dengan kohe kambing atau kotoran kambing. Bagi kalian yang memupuk dengan kotoran kambing, jangan langsung banyak. Ini sebenarnya yang banyak di sini. Nah, 1 jengkal dari batang agak digali sedikit. Ini tanaman baru yang prosesi pengikatannya seperti di video sebelumnya, langsung merambat dia. Seperti itu. Nah, itu hal yang belum saya lakukan, pemotongan rumput dulu. Nah, ini yang sudah jadi ya, beranting dari bawah. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal lakukan apa yang harus dilakukan, yaitu pemangkasan ranting untuk memaksimalkan sinar matahari. Nih kotoran kambingnya, itu pangkal batangnya. Tuh ada tunas baru dari tanah tuh. Ini 1 tajar 2 pohon. Ini malah masuk ke dalam tali. Tunas barunya. Oke, kita buka dulu bantu. Nah, nih tunasnya mantap kan? Tuh, kayaknya mau keluar 3 tunas. Ini pangkasannya, ya. Ini pangkasannya keluar 1. Setelah masih keluar 1, saya pangkas lagi 1, 2, 3, 4. Nah, keluar 4. Nah, bagaimana kalau keluar 4? Keluar 4 itu jangan dibiarkan semua. Ini sudah jelas ya. Ini yang paling subur, ini dengan yang ini. Ini agak kurus, dibuang saja, nggak ada masalah. Nah, ini pembuangan tunas baru seperti ini akan berefek bagus untuk calon tunas yang paling seger. Karena apa? Makanan dari bawah itu akan fokus tersalurkan ke sini. Dengan fokusnya tersalurkan makanan dari bawah ke sini, secara otomatis ini akan tumbuh bagus dan segera keluar ranting buah. Nah, seperti itu. Ini dilakukan. Sudah dilakukan. Ini kebun baru. Tuh. Seperti tema ya, rempah dan buah ini ada duriannya, vanilinya itu.
Oke, kita fokus ke pemangkasan dulu. Nah, ini untuk yang sulur cacing atau sulur tanah. Ini waktunya pengaturan, yaitu menjelang musim tunas ya. Menjelang musim tunas, bisa sekarang bisa nanti. Yang jelas ini waktunya pengaturan. Nah, ini jangan ragu-ragu. Kita lihat dulu batang dari bawah. Nah, batang yang menempel kecil seperti ini sudah tunas, memang tunasnya 2. Tapi itu akan mempertinggi masa buah. Maksudnya posisi berbuahnya nanti akan tinggi jika pemangkasannya di sini. Nah, kalau saya setelah seperti apa yang tadi saya sebut, yaitu pemberian nutrisi, pemberian tambahan sinar matahari, saya lebih suka mangkas dari bawah. Pangkas saja dari sini ya, pangkas dari sini seperti biasa, daunnya dibuka. Nah, ini bibit istimewa ya, istimewanya sulur cacing. Nah, ini seperti ini. Ini aja disisakan satu-satu aja dulu yang naik per pohon ini, karena ada beberapa pohon. Sisakan yang paling kecil, buang. Yang tumbuhnya agak besar seperti ini disisakan. Nah, istimewanya sulur cacing itu akarnya memiliki karakter seperti vanili atau vanila. Turun dia ke tanah, itu istimewanya. Jadi pemangkasan keduanya tetap, pertama 1 jengkal dari tanah, kedua 3 hingga 4 ruas dari pangkasan pertama. 1, 2, 3, 4 di sini. Di sini atau di sini. Ya, di antara ini. Buang. Nanti dia akan tunas bagus. Batang kemukus, biasanya kalau kemukus sulur cacing itu ya, di video kemarin sudah ada, sering muncul sulur-sulur baru yang tidak beraturan, ada yang kecil ada yang besar nggak karuan. Nah, itu saatnya dibersihkan, kemudian diatur, yaitu dipangkas seperti ini. Misalkan dibuangin aja daunnya, bagian pangkal bawah itu dibuang. Nah, ini. Nah, nanti setelah rerumputan ini sudah menjadi kompos atau sudah hitam itu ya, ini ditarik, dikeluarkan, malah jangan ditutupkan di sini, dikeluarkan, tanahnya yang ditutupkan di sini, membentuk seperti gunung. Kemudian rumput yang sudah menjadi kompos diposisikan di pinggiran seperti ini. Nah, dengan begitu secara otomatis dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka tanah kita akan menjadi subur secara alami. Tanahnya gembur, kesuburan terjaga, mikroorganismenya tetap berkembang secara alami. Namun dengan catatan, jika tidak bisa atau belum bisa menggunakan cara full organik, maka setidaknya kurangi pemakaian baik itu pupuk ataupun pestisida atau fungisida yang sintetis atau bersifat kimia. Karena diakui atau tidak, pemakaian pestisida atau fungisida atau pupuk ataupun herbisida yang berbahan kimia itu akan mengurangi populasi mikroorganisme tanah. Hal itu akan mengurangi kesuburan tanah dalam jangka panjang.
Nah, demikian keterangan dari saya mengenai pangkas memangkas. Nah, untuk ada yang request kemarin yaitu pembuatan video tentang penanaman agar menjadi subur di lahan yang tandus. Itu ada acaranya yang berjudul terungkap cara Mat Rohim menyuburkan tanah. Itu lokasinya di sini. Ini sekarang hasilnya seperti ini. Ini tanahnya seperti ini, cadas. Ini bisa subur. Tanahnya cadas, sekarang bisa dilihat menjadi gembur dan subur. Itu ada caranya di video saya sebelumnya yang berjudul terungkap cara Mat Rohim menyuburkan tanah, kurang lebihnya seperti itu. Silahkan dilihat. Ini ya, yang seperti ini jangan dulu dipangkas, tunggu aja dulu hingga kurang lebihnya 1 meter, baru nanti dipangkas di sekitaran sini. Nah, ini baru penanaman kurang lebih 1 bulan. Nah, oke, demikian keterangan dari saya mengenai pemangkasan. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang, selamat beraktivitas.